Pioner sejati yang saya hormati, selamat malam semuanya ya. Saya harap rekan-rekan pioner tetap dalam keadaan yang sehat selalu, menantikan GCV ya. Kalau yang lalu kita menantikan Open Minute, nah kali ini kita akan menantikan GCV ya. Saya adalah orang yang paling berbahagia di bumi ini. Kenapa? Loh. Karena kita mining saat itu, kelahiran bayi Pi Network, ada banyak orang tidak percaya. Saya terus omon-omon terus, ya kan? Hanya dari keyakinan. Nah, saya hanya melihat seperti ini kawan-kawan. Kenapa saya punya keyakinan? Karena Nicholas ini berani muncul. Dan itu mempertaruhkan wajah dia. Iya kan? Nah, jadi kalau menurut saya wajar untuk dipercaya. Sama sekarang TTX ya. Walaupun saya nggak bahas TTX, tapi setidaknya kan saya menjalankan sekarang TTX juga gratisan. CEO-nya itu sering hadir dan sudah masuk di X. Artinya bahwa ini proyek benar gitu loh. Karena kalau tidak, itu ciri-cirinya kawan-kawan. Sejak saya bermain di aplikasi, kemudian ada banyak yang juga minta saya untuk membahasnya ya. Yang tidak tampil-tampil itu pecundang semua ya. Itu dipertanyakan besar, dan bukan cuma dipertanyakan, udah kadang-kadang itu sudah mereka tuh bukan aplikasi benar ya. Saya mempelajari, wah, kemudian Pi Network ini hadir melantai di bursa. Kemudian TTX sekarang yang ngomong jelas secara eksplisit, berkata kepada kita, kepada dirimu ya, para tantin, bahwa mereka berpihak kepada orang-orang biasa ya. Apakah itu penghinaan? Oh ya tidak ya, nggak apa-apa, santai aja ya. Kalau Anda bukan orang biasa, Anda orang luar biasa, nggak usah masuk di TTX. Karena orang TTX itu hanya untuk orang biasa. Jadi saya lihat visinya hampir sama dengan sahabat saya Bang Nicholas. Cuma saja saya belum tahu namanya siapa ini, CEO-nya namanya ya. Tapi minimal konten Bang Demen ini sudah ditahu ya. Karena memang udah terkenal juga nih orang satu nih ya, yang katanya muka brankas gitu loh ya. Nggak apa-apa lah mau buka brankas, muka tembok, muka baja, nggak apa-apa ya. Penting wajah saya ini imut-imut gitu loh ya. Tidak ada duanya ya kan. Ini unik ya, dan berlisensi ya. Nah, jadi saya ini lagi ngajar nyinyirun semua. Jadi sekalipun nyinyirun seluruh dunia masuk di channel saya, lu ya. Ini adalah seorang motivator sekaligus menyadarkan para nyinyirun. Jadi lu yang apa yang lu bahas hari ini? Tantin atau Picoin, tetapi ada kesamaan antara Tantin, TT Exchange dengan Pi Network. Kesamaan visinya adalah berpihak kepada masyarakat biasa ya. Jadi kalau Anda yang bukan masyarakat biasa, udahlah ya, nggak usah join. Nah, berita apa hari ini, Sekjen? Ya. Mungkin saya akan melihat kolom komentar dulu, tapi kita coba masuk dulu di Pi News. Jadi ada beberapa sumber ya. Sumber saya Pi News ya. 2 hari yang lalu terakhir ya, 2 hari lalu terakhir ya. Pi News, Bang Satoshi Nakamoto ya. 20 jam. Nah, ini kode-kode juga ini dari Bang Satoshi ini ya. Aku sudah memperingatkanmu, ini dari Bang Satoshi ya. Presiden Tung mengatakan AS akan membuat kesepakatan dengan Tiong ya. Dengan meredahnya ketegangan dan perkembangan positif di masa mendatang, kita mungkin akan melihat rally yang melegakan di seluruh pasar global. Pantau terus zona resistensi
utama saat sentimen mulai bergeser. Nah, teman-teman, sebenarnya kita bisa membaca situasi dengan kondisi seperti ini. Pak, ini bukan sesuatu yang kecil ya. Dari HTX ya, itu memberikan kode ya, yang ramai di X ya, sebuah menara gedung menara ya, apa namanya. Kemudian di atasnya itu ada logo Pi ya, itu keren banget. Kita coba lihat dari ini, terbaru dari kapan nih di posting, 38 menit dari Mr. Spock, sahabat saya. Kita coba baca ya, ini beberapa informasi. Diterjemahkan dari Inggris oleh Google. Dari Satoshi hingga Kokalis, sebuah kebetulan kripto Kanada atau hubungan tersembunyi. Grogan baru-baru ini menunjukkan bahwa aktivitas on-chain terakhir Satoshi Nakamoto terjadi pada tahun 2014 yang kemungkinan melibatkan bursa Kanada yang kemudian diserap oleh Kraken. Kraken yang sama itu kini memiliki tempat yang aneh dalam narasi kripto yang berbeda. Maju cepat ke tahun 2005, Dr. Nicholas Kokalis, pendiri Panetok yang misterius, membuat penampilan publik besar pertamanya sebagai pembicara di konsensus 2025 yang diadakan di Toronto, Kanada. Semua ada kaitannya kan? Berarti itu yang akan berbicara nanti di Toronto, Kanada, yang diungkap oleh Coindex yang tadi saya bahas di video saya, teman-teman. Wow. Disinilah hal-hal menjadi lebih menarik. Kraken, bursa yang diduga terlibat dalam transaksi terakhir Satoshi, adalah salah satu dari sedikit akun yang diikuti Dr. Nicholas di Twitter. Kanada, tempat pergerakan terakhir Satoshi, juga merupakan tempat debut kripto publik pertama Nicholas. Kraken memiliki akar dan pengaruh di Kanada dan terlibat dalam akuisisi bursa Kanada sekitar waktu hilangnya Satoshi. Kebetulan atau hubungan puitis, mungkin jaringan Pi lebih dari sekedar proyek kripto lainnya, dan Nicholas mengetahui lebih banyak tentang asal-usul kripto daripada yang diakuinya. Entah itu sekedar simetri yang elegan atau kebenaran yang tersembunyi, titik-titik tersebut ada di sana bagi siapapun yang cukup ingin tahu untuk menghubungkannya. Kraken Exchange, wow, ini misteri nih kawan-kawan ya, perlu ditelusuri ya, Mr. Spock. Judulnya ini kita akan lihat ya, rahasia terungkap di Kanada nanti, ini lagi viral ya di Toronto nantinya. Saya mau lihat dulu Kraken ya. Saya suka ini menganalisa, teman-teman. Saya mau lihat dulu Kraken. Waduh, ini akan terungkap kalau tiba-tiba ya, gimana ini? Kalau tiba-tiba kawan-kawan Nicholas mengumumkan dirinya bahwa dia adalah Satoshi pada saat konferensi pertemuan terbesar, wah, langsung ya, besoknya melebihi, bukan 3.14.159 ya. Wah, kita bersyukur ini ya, rekan-rekan pioneer bisa
tahu tentang Pi ya. Iya ya. Kraken mengikuti Nicholas Kokalis. Vitalik Buterin mengikuti Nicholas Kokalis. Wah, ngeri ini kawan-kawannya. Tunggu. Oh, Nicholas mengikuti Vitalik Buterin dan Kraken. Amazon. Oke ya, itu kawan-kawan informasi hari ini. Kita tunggu ya, akan ada terobosan yang luar biasa. Selamat malam semuanya.